Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nada Mawardah dari kelas S1C. Di sini saya akan membedah salah satu buku karya Pak U'up Gufron yang berjudul Filsafat Dosa. Yang pertama ada My Name is Dosa. Dosa itu sedekat antara akal dan nafsu, sedekat antara darah dan detak jantung kita. Dosa adalah kegagalan melakukan yang baik dan benar yang diperintahkan oleh Allah. Di sini dosa mirip dengan anak panah yang meleset dari sasaran yang ditentukan. Atau jika memakai gambaran olahraga, dosa ibarat kok yang jatuh di luar garis atau bola yang keluar gawang. Kemudian yang kedua ada dosa itu anugerah. Adanya dosa tentu merupakan perimbangan dari adanya pahala, layaknya siang dan malam. Dosa merupakan pelengkap kehidupan manusia. Tanpa dosa tidak ada rasa untuk belajar dari masa lalu. Begitu mulianya dosa, karena dosa sampai-sampai banyak orang yang hijrah dari ladang kemaksiatan yang merupakan tempat dosa berkembang biak menuju ke pertaubatan yang hakiki. Kemudian yang ketiga ada dosa itu fitrah manusia. Tanpa dosa tak akan ada kebaikan. Dosa hadir untuk menguji manusia. Berbuat dosa adalah sesuatu yang manusiawi. Orang lain tidak berhak menghakimi atau memberi hujatan ataupun cacian kepada seseorang hanya karena seseorang itu berbuat dosa. Adanya dosa tidak melulu menimbulkan bencana, tapi di balik dosa itu tersendiri tersimpan sebuah bentuk penghambaan kepada Allah yang Maha Esa, yakni timbulnya rasa untuk bersegera kembali kepadanya. Kemudian yang keempat, dosa itu indah. Manusia cenderung ingin sesuatu yang kesenangan. Karena itu, iblis ingin memanfaatkan kesenangan sebagai pintu untuk menjerumuskan manusia. Dosa selalu mengintip di setiap keharian kita. Dalam pergaulan masa kini, banyak hal yang beriringan dengan dosa. Dan itu terjadi tanpa kita sadari. Seperti mencoba hal-hal yang baru. Mencoba hal-hal yang baru itu memang tidaklah salah, karena sifat seperti itu merupakan sifat dasar seorang manusia. Namun kita harus memiliki kesadaran bahwa tidak semua unsur yang baru dapat membawa kita ke manfaat. Banyak pula sesuatu yang asing justru menimbulkan banyak kerusakan moral. Yang kelima, salah itu biasa. Berbuat salah adalah hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah berbuat tidak salah. Setiap hari, setiap saat kita bisa melakukan kesalahan seperti di kantor, di pasar, di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Berbuat salah adalah pemberian Allah. Di dalam diri kita pun terdapat dua malaikat, yaitu malaikat Rokib dan Atid, yang bertugas mencatat amal baik dan buruk kita. Kemudian di alam kubur pun kita akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas menginterogasi perbuatan kita di dunia, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi secara fitrah Allah ini memang sudah menyiapkan dua sisi berlawanan dalam diri kita, yaitu baik dan buruk. Yang keenam ada salah itu milik manusia. Salah itu sifat manusiawi. Belajarlah dari kesalahan karena itu lebih manusiawi. Berbuat dosa memang manusiawi jika disertai penyesalan dan taubat. Tetapi melakukan dosa berulang-ulang tanpa disertai dengan penyesalan jelas bukanlah hal yang manusiawi. Menyesal setelah melakukan kesalahan adalah perbuatan yang baik. Jadi bertaubat setelah berbuat dosa adalah hal yang benar. Kemudian yang ketujuh ada jangan takut salah. Jangan takut bila Anda berbuat salah, tapi takutlah bila Anda tidak bisa berbuat benar. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian ke-8 dan 9 ada Nabi juga manusia dan pernah berbuat salah. Nabi Muhammad sempat berkata bahwa aku adalah manusia sama seperti kalian. Nabi pun memiliki sifat nafsu dan hasrat. Nafsu untuk makan, minum, dan nafsu lainnya. Seorang Nabi pun tidak terlepas dari sikap lalai dan salah. Jika Nabi saja mempunyai kelemahan seperti itu, apalagi kita sebagai umatnya. Kemudian 10 ada manusia suka mencoba. Salah satu naluri manusia adalah suka terhadap hal-hal baru yang belum dikenalnya. Jadi ketika ia belum mencoba sesuatu yang baru itu, maka ia akan mencari tahu, kemudian ia akan mencobanya. Jadi tertarik dengan hal-hal baru adalah sifat yang manusiawi, asal mencoba-coba tersebut tidak didasarkan pada hawa nafsu yang negatif, semuanya menjadi sah-sah saja. Kemudian yang 11 ada antara akal dan wahyu. Manusia diberikan anugerah yang besar oleh Allah, yaitu akal.
akal yang memungkinkan manusia untuk berpikir, memilih, dan menentukan suatu hal lewat dirinya sendiri. Selain akal, Allah juga menurunkan wahyu yang berguna sebagai pola hidup manusia. Di sini, wahyu bagaikan instrumen yang menjadi jembatan komunikasi manusia dengan Tuhannya. Jadi, dalam pencapaian kita menuju Allah, wahyu dan akal memberikan kontribusi yang sangat besar. 12. Akal dan nafsu. Manusia harus mampu mengendalikan akal dan nafsunya agar mampu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dosa. Dengan akal, manusia bisa memahami firman Tuhan, bisa menalar alasan Tuhan menciptakan manusia, dan bisa mengerti mengapa manusia diciptakan dan untuk apa. Dengan nafsunya, manusia akan selalu berusaha mencari kesenangan dan kebahagiaan. 13. Manusia dan dosa. Disadari ataupun tidak, manusia memiliki potensi berbuat dosa. Didampingi itu, ia juga memiliki potensi untuk melakukan kebaikan. Dosa adalah bakat, potensi, dan kecenderungan melakukan hal jahat yang melekat di dalam diri manusia. Jadi, pada hakikatnya dosa sudah melekat di dalam diri manusia sejak manusia lahir. Tinggal bagaimana kita menggunakan atau memaknai dan mengambil hikmah dari dosa-dosa yang telah kita perbuat di bumi ini. 14. Sayang bila tak didengar. Jangan jadikan telinga sebagai media untuk mentransfer suara dan ucapan yang tak berguna. Seringkali telinga ini gatal atau selalu ingin mendengar pembicaraan orang tanpa melihat apakah pembicaraan tersebut baik atau memberikan dampak bermanfaat bagi kita, atau malah membuang-buang waktu kita dan hanya memperbanyak dosa kita. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 memberikan sebuah peringatan yang cukup tegas mengenai ghibah atau membicarakan kelemahan orang lain. Betapa bahayanya perilaku ini karena bukan saja yang membicarakan tetapi yang mendengar pun akan mendapat dosa. Kemudian 15. Dosa paling terburuk itu sombong. Satu-satunya kesalahan terbesar dari iblis adalah karena ia memiliki sifat sombong. Sombong ini merupakan sifat buruk yang seringkali kita temukan dalam pergaulan sehari-hari. Sombong bentuknya bukan hanya membangga-banggakan harta yang melimpah, tetapi kelebihan apapun yang mempunyai potensi untuk dijadikan sebuah keangkuhan di hadapan orang lain. Kemudian 16 ada dosa terberat manusia adalah mencuri. Jangan menganggap enteng perbuatan mencuri karena Adam dijatuhkan ke bumi dari surga karena ia mencuri. Curi ini dapat dikategorikan sebagai perilaku yang merugikan kepentingan orang lain. 17. Berawal di surga, berakhir di surga. Manusia pertama kali diciptakan di surga, maka ia pun dapat hidup abadi di sana nantinya. 18. Tak asyik kalau tak dicoba. Kata Nabi, induk dari segala kejahatan adalah khamr. Salah satu alasannya karena khamr dapat memperdaya akal manusia. Khamr atau minuman-minuman dan sejenisnya merupakan biang dari segala kejahatan karena ia dapat membuat akal tidak berfungsi normal. Pada saat itu, iblis dapat memperdayai manusia dengan mudah karena kondisi akal manusia tidak dapat lagi membedakan antara mana yang baik dan yang buruk. Kemudian 19. Manusia itu memimpin. Akal dan nafsu dalam diri kita bisa mengantarkan seseorang dekat dengan Tuhan, namun bisa pula menjauh dari Tuhan. Manusia disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia dibekali oleh Allah dengan berbagai kelebihan dan potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Yang pertama, manusia diberi kesempurnaan bentuk jasmani. Semua yang ada dalam tubuh manusia memiliki kelebihan. Kemudian yang kedua, yang menopang kekhalifahan manusia adalah dengan adanya akal. Dengan akal, manusia dapat memahami, menggambarkan sesuatu, dan mampu mengambil pelajaran dan hikmah dari segala apa yang telah terjadi pada masa lampau untuk menghadapi masa yang akan datang. Kemudian ketiga, manusia memiliki ilmu. Dengan ilmu, manusia bisa menganalisa, menemukan temuan baru, memecahkan masalah, mencari pemahaman, mencari hikmah dari masa lampau dan yang tengah terjadi. Keempat, dalam diri setiap manusia ada organ yang disebut hati. Nah, hati inilah yang kelak menentukan kadar keimanan seseorang. Dan kelima, dalam diri manusia tertanam potensi nafsu.
Faktor inilah yang membuat malaikat keberatan terhadap predikat kekhalifahan manusia di muka bumi. Sebab nafsu cenderung memicu terhadap dorongan-dorongan yang bersifat negatif kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Dengan bekal 5 hal tersebut yang tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia, dipercaya oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi. 20. Iblis itu dekat jaraknya dengan kita. Iblis itu dekat dengan kita, sedekat nadi dan jantung kita, tapi ia bisa menjauh sejauh mata kita memandang langit. Karena munculnya iblis, manusia menjadi paham bahwa berjalan menuju Tuhan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Justru dengan hadirnya iblis, manusia yang soleh dan bertakwa terseleksi dari manusia-manusia lainnya. 21. Manusia itu pilihan Tuhan. Berbahagialah menjadi manusia karena ia diistimewakan oleh Tuhan. Seseorang dengan akal dan hati nurani, inilah yang layak menjadi pemimpin bumi ciptaan Tuhan ini, dan hanya manusialah yang mempunyai potensi ini. Ketika seseorang menggunakan akal dan hati nuraninya dengan melandaskan semuanya pada aturan agama, maka ia bisa menjadi pemimpin yang baik. 22. Jangan anggap enteng dosa sosial. Kesolehan spiritual tercermin dalam kesalehan sosial. Dosa spiritual juga akan terimplementasi dalam bentuk dosa sosial. Sebagai contoh, perbuatan dosa terhadap masyarakat adalah perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan, yaitu korupsi. Dosa orang yang melakukan korupsi selain kepada Allah dan diri sendiri, ia juga berdosa terhadap orang lain. Apalagi jika yang dikorupsi itu uang rakyat dan nilainya mencapai triliunan rupiah. Dengan mengkorupsi, ia telah merugikan banyak orang. Kalau di dunia ini belum terselesaikan memaafkan membayar hutang dosa kepada sesama, maka itu akan diselesaikan di hari kiamat nanti. 23. Berusahalah mengurangi dosa. Kita harus berusaha menyelamatkan tubuh ini sebelum menjadi pabrik permanen yang memproduksi gelontoran dosa. Begitu pula dengan perihal seringnya kita berbuat dosa, padahal dosa tersebut kecil, tetapi karena kita sering lakukan, maka dosa itu akan menjadi besar, bahkan dapat melampaui dosa yang terbesar. Oleh sebab itu, perilaku-perilaku yang menjurus pada muara dosa harus kita kurangi. 24. Tuhan sangat mudah mengampuni manusia. Melakukan kesalahan kepada Tuhan, maka mudah bagi Tuhan untuk memaafkannya, asal itu sungguh-sungguh. Jadi sebesar apapun dosa seorang hamba, jika ia mau bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menghapuskan segala dosanya. 25. Feeling guilty. Berbuat salah adalah hal yang manusiawi, tapi lebih manusiawi lagi bila kita mengakui kesalahan tersebut. Ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita akan merasa bersalah. Sebenarnya, di situ kita sedang diberi hidayah. Hidayah dalam arti bahwa apa yang baru saja kita kerjakan atau kita lakukan tidak sepenuhnya benar. Jadi rasa bersalah yang timbul bisa kita jadikan bahan renungan dan pertimbangan akan tindakan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai konsekuensinya, dengan mengedepankan konsep berhati-hati sebelum berbuat maupun berujar. Kemudian 26, belajarlah kepada Musa. Nabi Musa mengajarkan pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Nabi Musa ini merupakan simbol dari ketegaran jiwa seorang muslim. Kisah hidupnya yang berliku-liku dan penuh dengan ujian. Ketabahannya yang begitu mengagumkan. Perjuangannya menegakkan ajaran Tuhan selalu diliputi oleh cobaan-cobaan yang maha dahsyat. Hatinya begitu luas hingga mampu menampung segala sesuatu, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Maka tidak salah jika Allah memilih Nabi Musa sebagai salah satu dari 5 rasul ulul azmi, yaitu para rasul yang mempunyai keteguhan dan ketegaran jiwa yang luar biasa. Nabi Musa ibarat mata air pengetahuan yang tak kunjung kering. Banyak teladan yang dapat kita serap dari perjalanan hidupnya. 27. Mendawamkan berbaik sangka. Berbaik sangkalah kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Maka itu akan mengurangi tumpukan dosa yang setiap hari kita simpan. 28. Banyak bicara, banyak dosa. Berkatalah yang baik atau sebaiknya diam saja. Itulah rumus yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa Allah sangat membenci orang yang berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk mereka yang melebih-lebihkan pembicaraan. Karena lisan dapat menimbulkan perpecahan di tengah umat manusia. Tidak salah kiranya jika ada kata-kata mutiara yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu.
29. Jangan putus asa untuk memperbaiki diri. Tuhan senang kepada hamba yang selalu optimis, terlebih lagi optimis untuk memperbaiki diri. Begitu pula dalam hal bertaubat, tidak ada kata tertutup bagi hambanya yang ingin kembali. Seberat apapun dosanya tersebut, Allah akan selalu menyapanya dengan perantara anugerah dan karunia-Nya. Tidak ada kata putus asa dalam mengharapkan ampunan dari Allah. Jadi selalu optimis akan mendapatkan ampunan Allah. Seketika itu pula Allah akan mengampuni dosa-dosanya. 30. Jagalah hati. Menjaga hati agar selalu condong ke arah positif dapat menelurkan kebiasaan ataupun tindakan yang bernilai bermanfaat. Sebagai seorang manusia yang gandrung akan kebajikan, menjaga kinerja hati merupakan tindakan yang semestinya didawamkan. Kemudian 31. Antara kezaliman dan kesadaran. Semakin kita mengakui kesalahan, semakin terbuka juga pintu maaf Tuhan. Karena sejahat apapun seorang manusia, pasti di dalam hatinya selalu ada sisi-sisi baik yang menghiasi relung dinding-dinding kedalaman jiwa. Manusia boleh saja mempunyai harapan dan angan-angan setinggi langit, tetapi acap kali kita menemukan sebuah jalan yang sulit untuk dicerna oleh akal sehat. Jadi sebagai makhluk yang senantiasa berputar dalam lingkaran kesalahan, ampunan dari Allah merupakan kunci untuk membebaskan diri dari labirin tersebut. Selain ampunan, kasih-Nya pun merupakan inspirasi bagi segenap ciptaannya. Kemudian 32. Ada kurangilah dosa. Jadikan hari-hari Anda untuk terus mengurangi dosa. Jangan ditumpuk-tumpuk dan ditunda-tunda untuk disadari. Dosa yang kian hari kian menumpuk menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan seseorang. Salah satu akibat terlalu banyak dosa yaitu menggelapkan hati. Jika hati sudah gelap, hidayah Allah akan selalu tertolak dan ini akan membawa si hamba pada suatu kegelapan hidup yang pekat. Oleh karena itu, sebelum penyesalan datang, marilah kita kembali kepadanya, bertaubat kepadanya. 33. Kualitas ibadah dan dosa. Kualitas ibadah seseorang tercermin dari perilaku sosialnya. Begitu juga dengan dosa. Semakin tinggi dosa seseorang, maka semakin besar kesalahannya kepada manusia. 34. Tujulah Tuhanmu. Jangan merasa tidak berdosa jika Anda tidak berbuat, tapi merasa berdosalah meski Anda tidak melakukan perbuatan dosa. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, tidak peduli setinggi atau serendah apapun derajatnya. Dari dosalah naik turunnya keimanan seseorang diuji, apakah ia ingin berubah menjadi lebih baik atau tidak. Jadi, tinggal kitalah yang memilih mau dibawa kemana tubuh kita ini. Akankah kita menjalani perintahnya dengan tunduk, patuh, atau justru kita malah menginginkan kenikmatan sesaat dengan memilih jalur yang awalnya indah, tetapi tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian 35. Ada aturlah waktumu. Waktu merupakan suatu ciptaan Allah yang harus kita pandai-pandai dalam mengaturnya. Seringkali orang melakukan perbuatan dosa yang berhubungan dengan pemanfaatan waktu. Jadi jika kita tidak pandai dalam memanfaatkan waktu, banyak hal yang terlantar padahal seharusnya sudah kita kerjakan atau kita lakukan. Manajemen waktu merupakan salah satu dari kegiatan wajib yang dilakukan oleh setiap manusia. Perbuatan baik ini tidak saja dapat meminimalisir dosa, tetapi juga mengurangi dosa. Kemudian terakhir adalah 36. Menuju manusia paripurna. Kunci dasar untuk menjawab semua problem kejiwaan kita adalah kesadaran. Orang yang berdosa merupakan fase awal menuju insan yang tercerahkan, baik dari sisi lahiriah maupun batiniah. Oleh sebab itu, setiap proses yang kita tempuh harus dihargai. Siapa tahu mereka yang kita anggap sebagai ahli neraka justru menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah. Dalam proses metamorfosis kepada kesolehan hakiki tentu tidak lepas dari wahyu Tuhan. Jadi hanya Allah lah yang memiliki kuasa untuk merubah jalan hidup hambanya. Sekian pembedahan buku dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.